Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melalui pelaksanaan penilaian tengah semester di minggu kemarin selama 2 minggu, yang mana kita jeda terlebih dahulu pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang surat Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Pak Yogo yakin anak-anak sekarang dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melalui pelaksanaan penilaian tengah semester di minggu kemarin selama 2 minggu, yang mana kita jeda terlebih dahulu pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang surat Al-Fil. Langsung saja. Di sini ada bacaan qiraatun surat Al-Fil. Pak Yogo yakin anak soleh dan soleha sudah hafal surat Al-Fil. Maka dari itu kita baca bersama-sama surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5. Bapak akan bacakan surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5. Anak-anak menyimak dan membaca surat Al-Fil di rumah kalian masing-masing. Kita awali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu adalah lafaz surat Al-Fil, yang mana surat Al-Fil itu terdiri dari 5 ayat. Kita lanjutkan ke terjemahan surat Al-Fil. Ini lafaz Quran surat Al-Fil ayat 1. Bapak akan bacakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak
bi ashabil fil, terhadap tentara gajah. Di surat Al-Fil ayat 1 ini adalah bentuk pertanyaan tentang kedatangan tentara bergajah ke kota Mekkah. Kemudian lafaz Quran surat Al-Fil ayat 2, alam yaj'al kaidahum fi tablil. Alam yaj'al, bukankah dia Allah telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tablil, itu sia-sia. Menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, fi tablil, itu sia-sia. Jadi di Quran surat Al-Fil ini menceritakan tentang kedatangan tentara gajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini adalah bentuk pertanyaan. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya kepada mereka untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia, itu percuma. Sia-sia artinya percuma. Selanjutnya lafaz Quran surat Al-Fil ayat 3, wa arsala, dan dia Allah mengirimkan alaihim, kepada mereka, toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim toiron ababil, ketika tentara gajah datang ke kota Mekkah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka, kepada tentara gajah, burung yang berbondong-bondong. Selanjutnya lafaz Quran surat Al-Fil ayat 4, tarumihim bihijaratim min sijil. Tarumihim artinya yang melempari mereka, bihijaratim, dengan batu, min sijil, berasal dari tanah yang terbakar. Jadi burung ababil menghampiri, datang kepada tentara gajah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Dan ayat terakhir lafaz Quran surat Al-Fil ayat 5, yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, lalu dia Allah menjadikan mereka, ka'asfim, seperti daun-daun, ma'kul, yang dimakan oleh ulat. Jadi mereka ditimpa batu yang berasal dari tanah yang terbakar oleh burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Burung ababil, burung yang berbondong-bondong, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara gajah yang datang ke kota Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah. Batu tersebut dilemparkan kepada tentara gajah tersebut, kemudian mereka menjadi daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu adalah terjemahan dan maksud dari Quran surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5.
Selanjutnya, ini adalah isi kandungan Quran surat Al-Fil. Yang pertama, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Yang kedua, surat Al-Fil adalah surat yang ke-105. Dan surat Al-Fil termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa surat Al-Fil termasuk dalam golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Fil menjelaskan tentang kejadian di kota Mekah. Yang ketiga, surat Al-Fil diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Lafaz surat Al-Kafirun ayat pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi surat Al-Fil ini diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Selanjutnya, anak soleh dan solehat tetap semangat belajarnya dan menyimak dengan baik materi yang Pak Yogo sampaikan. Selanjutnya, yang keempat, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tahun gajah. Kenapa waktu kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Karena pada waktu itu pasukan bergajah dari negeri Yaman, yang tadi dijelaskan oleh Pak Yogo, datang tentara gajah ke Mekah. Tentara gajah itu, pasukan bergajah itu berasal dari negeri Yaman, yang mana pasukan bergajah, tentara gajah itu dipimpin oleh Abraha, Raja Abraha, yang mana Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena di Ka'bah itu banyak pengunjungnya, sedangkan di tempatnya Abraha Yaman itu sepi pengunjungnya. Jadi Abraha ini berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Oke. Selanjutnya, pokok isi kandungan surat Al-Fil adalah cerita pasukan bergajah. Cerita pasukan bergajah Raja Abraha yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentara gajah Abraha mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya burung yang berbondong-bondong, atau tentara bergajah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa, sampai hancur. Hancur seperti apa tadi, Nak? Hancurnya itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya pada umat, bahwa kejahatan tidak akan menghancurkan kebaikan apabila kebaikan itu dijaga dengan baik. Jadi Mekah itu tempat yang maksum, tempat yang terpelihara, tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Mekah ini disebut tanah haram, tanah yang tidak bisa dihancurkan. Sampai-sampai ketika hari kiamat nanti, Dajjal pun tidak bisa masuk ke Mekah karena disebut tanah haram, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umatnya akan kebesaran dirinya, kebesaran Ka'bah, dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Demikian pembahasan materi surat Al-Fil pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan kali ini. Apabila anak-anak yang ingin bertanya materi tentang surat Al-Fil, bertanya tentang surat Al-Fil beserta artinya, maksudnya, atau isi kandungan surat Al-Fil, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau anak-anak yang ingin bertanya, silakan minta tolong kepada ayah bundanya melalui WhatsApp pribadi, Japri ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Payogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.